Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Scott McTominay menikmati kesuksesan pada musim perdananya bersama Napoli. Mantan pemain MU itu berhasil mengantarkan Napoli juara Liga Italia. McTominay dijual MU ke Napoli pada musim panas 2024. Dia dilepas dengan harga 25,7 juta pound sterling dan menekan kontrak berdurasi 4 tahun. Kehadiran McTominay menambah daya ledak Napoli di lini serang. McTominay aktif menyumbang gol dan assist sejak bergabung ke tim. 13 gol dan 6 assist disumbangkan McTominay dari 39 pertandingan bersama Napoli. Performa topnya itu membantu Partinopei merengkuh gelar juara Liga Italia musim ini. Scudetto menjadi gelar liga domestik pertama yang diraih McTominay sepanjang karirnya. Semasa membela MU, dia hanya mampu memenangkan 1 titel Piala FA dan Carabao Cup. Manchester United kembali menelan pil pahit setelah kalah tipis 1-0 dari Tottenham di final Liga Eropa. Kekalahan ini bukan hanya mengakhiri musim tanpa trofi, tapi juga membuat MU gagal tampil di kompetisi Eropa musim depan. Ketiadaan Liga Champions musim depan berarti kerugian besar secara finansial. MU dikabarkan kehilangan pendapatan hingga 100 juta pound sterling. Tekanan besar ini membuat Ruben Amorim dan manajemen MU harus segera bertindak. Tidak ada lagi pemain yang benar-benar aman dari daftar jual pada bursa transfer musim panas nanti. Nah, berikut ini 5 pemain MU yang paling berpeluang dijual musim panas ini. Nama pertama adalah Mason Mount, yang kedua Bruno Fernandes, yang ketiga Rasmus Højlund, yang keempat Kobbie Mainoo, dan yang kelima Alejandro Garnacho. Ruben Amorim sudah mengeluarkan pernyataan terbuka perihal nasib Alejandro Garnacho. Winger asal Argentina tersebut dipersilahkan cabut dari Manchester United. Garnacho marah lantaran ia hanya bermain sebagai pemain pengganti dengan 20 menit di atas lapangan. Ia mengomentari keputusan Ruben Amorim yang baru memasukkannya di menit-menit akhir pertandingan. Pernyataan tegas dari Garnacho itu menyeratkan ketidakpuasannya terhadap keputusan Amorim. Di samping itu, pemain berusia 20 tahun tersebut diyakini bakal segera angkat kaki dari Old Trafford. Benar saja, laporan dari The Athletic menyebutkan bahwa Amorim sudah memberitahu Garnacho untuk mencari klub baru pada musim panas 2025. Keputusan itu diambil oleh Amorim setelah mengadakan pertemuan teranyar klub di tempat latihan Carrington. Dari pertemuan itu ada 2 hal besar yang dibagikan, di mana Amorim bakal tetap menjadi pelatih kepala Man United, sementara Garnacho sudah diberikan lampu hijau untuk meninggalkan klub. Manchester United semakin berpeluang besar mendapatkan penyerang Ipswich Town Liam Delap. Sinyal semakin menguat dari pernyataan manajer Ipswich Town Kieran McKenna pada Jumat 23 Mei 2025. McKenna memastikan Delap akan meninggalkan Ipswich Town pada bursa transfer musim panas 2025. McKenna mendukung penuh keputusan Delap dan tidak akan menghalanginya. Seperti diketahui, Ipswich memang sudah pasti tidak akan memain di Premier League lagi musim depan. Mereka harus turun kasta ke Championship. Karena degradasi, harga Delap pun turun drastis. MU dan Chelsea menjadi 2 klub yang paling berminat kepada Delap. Namun dalam sepekan terakhir, MU yang dikabarkan berada di baris terdepan untuk mendapatkan jasa pemuda 22 tahun itu. Kepergian Delap dari Ipswich nampaknya tinggal menunggu waktu saja. McKenna mengakui Ipswich sudah memberikan lampu hijau kepada mantan pemain Man City itu untuk berbicara dengan klub peminat. Mantan striker Premier League Chris Sutton menyusun daftar pemain yang layak dipertahankan dan dilepas MU. Melalui kolomnya The Daily Mail, ia tak segan menyebut 12 nama yang sebaiknya dijual klub. Menurutnya, Matthijs de Ligt tidak memberikan kontribusi signifikan di lini belakang. Soal Ugarte, ia menilai pemain itu tidak menunjukkan kualitas sesuai harga mahalnya.
Sementara untuk Joshua Zirkzee, Chris Sutton menilai sang striker belum berada di level yang dibutuhkan untuk klub sekelas Manchester United. Di sebuah momen dalam laga penentu Napoli juara Liga Italia, Romelu Lukaku sang striker justru sempat meminta rekan-rekannya jangan senang dulu, ia teringat Manchester United. Sebelum laga Napoli versus Cagliari tuntas, ada satu momen menarik di bench Napoli. Lukaku yang sudah ditarik keluar di menit ke-76 terlihat meminta rekan-rekannya jangan dulu melakukan selebrasi Scudetto, walaupun ketika itu timnya sudah unggul 2 gol. Hal itu rupanya didasari sebuah momen yang melibatkan MU. Klub yang juga pernah dibela Lukaku, ada sebuah momen yang sedemikian membekas baginya semasa kecil. Karena waktu kecil, aku menonton final Liga Champions ketika MU mengalahkan Bayern Munchen. Sejak itu, aku belajar bahwa pertandingan belumlah berakhir sampai wasit meniup peluit panjang, tuturnya. Manchester United dikabarkan membuka peluang untuk mendatangkan Jack Grealish dari Manchester City pada jendela transfer musim panas ini. Spekulasi mengenai masa depan Jack Grealish di Manchester City kembali mencuat setelah minimnya waktu bermain yang ia dapatkan musim ini. Kondisi ini disebut-sebut telah menarik perhatian rival sekota Manchester United yang tengah mencari tambahan amunisi di lini serang. Miguel Delany dari The Independent menyebut mempertimbangkan Manchester United opsi ini di tengah upaya pelatih baru mereka Ruben Amorim membentuk ulang komposisi tim. Nama-nama seperti Matheus Cunha dan Liam Delap juga masuk dalam radar transfer. Meski memiliki pengalaman dan kualitas teknis tinggi, Grealish bukan tanpa catatan. Gaji selangit sebesar 300.000 pound sterling per pekan serta performanya yang belum konsisten menjadi pertimbangan serius. Banyak pihak meragukan kecocokannya dengan gaya bermain Amorim yang cepat dan menuntut intensitas tinggi. Terlebih United kini berusaha menghindari kebiasaan merekrut bintang besar dengan resiko tinggi. United berambisi membangun tim yang lebih muda, lapar prestasi, dan siap membuktikan diri. Dalam konteks ini, Jack Grealish yang hampir bergabung dengan mereka sebelum pindah ke City mungkin bukan pilihan ideal untuk proyek kebangkitan setan merah ke jalur juara. Manchester United tengah bersiap melakukan perombakan skuad besar-besaran setelah gagal menjuarai Liga Eropa dan terpuruk di Liga Primer. Kekalahan tersebut membuat peluang kembali ke Liga Champions musim depan tertutup rapat. Salah satu nama yang masuk daftar jual adalah Alejandro Garnacho. Penyerang muda asal Argentina itu diberi label harga antara 60 hingga 70 juta pound sterling. Sementara itu, Marcus Rashford juga akan dilepas secara permanen usai masa pinjamannya di Aston Villa. MU disebut mematok harga sekitar 40 juta pound sterling untuk sang penyerang. Untuk Rasmus Højlund, manajemen siap menerima tawaran antara 25 sampai 30 juta pound sterling. Jauh lebih rendah dari biaya 72 juta pound sterling saat diboyong dari Atalanta tahun lalu. Nasib lebih pahit dialami Anthony yang berpeluang dijual hanya harga 25 juta pound sterling. Meski dibeli dengan harga 88 juta pound sterling dari Ajax. Manchester United kembali dirundung badai usai kekalahan dari Tottenham di final Liga Eropa beberapa waktu yang lalu. Kekalahan itu tidak hanya menyakitkan, tapi juga memicu komentar miring dari dalam tim sendiri. Luke Shaw, salah satu pemain senior setan merah, melontarkan pernyataan yang membuat publik bertanya-tanya soal mentalitas skuad saat ini. Ucapan itu kemudian mendapatkan respon keras dari legenda klub Gary Neville. Neville menilai komentar Luke Shaw menjadi percerminan masalah internal yang lebih besar. Ia bahkan mendesak pelatih baru Ruben Amorim untuk bersikap tegas dan membersihkan pemain-pemain yang menyebarkan pengaruh negatif. Neville melihat ini sebagai tanda bahwa ruang ganti MU sedang tidak sehat secara mental. Komentar seperti yang dilontarkan Luke Shaw menurutnya hanya memperburuk situasi. Ia meminta Ruben Amorim segera mengambil alih kendali secara penuh atas ruang ganti dan tidak memberi tempat bagi pemain yang tidak percaya diri. Apalagi MU membutuhkan perubahan besar di musim panas mendatang. Scott McTominay kini menjelma jadi pahlawan baru Napoli setelah membantu klub tersebut menjuarai Serie A musim ini. Sang gelandang tampil luar biasa di musim debutnya bersama tim utama. Mantan gelandang MU Nemanja Matic sudah lebih dulu memberikan peringatan terkait transfer McTominay. Ia menyebut penjualan McTominay sebagai kesalahan besar dari pihak klub saat itu. Melalui akun Twitternya pada 31 Agustus 2024, Nemanja Matic menulis,
Menurut saya, Man United membuat kesalahan dengan menjual McTominay. Sekarang sulit mencari pemain seperti dia. Conte pria yang cerdas, ucap Matic. Komentar tersebut terbukti akurat. McTominay tampil dominan di lini tengah Napoli dan langsung menjadi tulang punggung tim asuhan Antonio Conte. Antony nampaknya musim depan masih akan berkarir di Spanyol. Real Betis dikabarkan sudah ngotot banget buat beli permanen sang winger dari Manchester United. Menurut laporan Manchester Evening News, Real Betis dikabarkan sepakat bulat untuk mempertahankan Antony. Mereka merasa pemain asal Brazil ini udah bikin impact besar buat tim. Sementara itu sulit untuk mencari penggantinya di musim panas nanti. Jadi ketimbang fokus mencari pemain lain, mereka memilih untuk mempermanenkan sang winger di musim panas nanti. MU sendiri dikabarkan nggak tutup pintu buat Real Betis, tapi syaratnya jelas, harus beli permanen, bukan pinjam lagi. Kabarnya Setan Merah sudah pasang harga mati 40 juta euro. Kalau Real Betis nggak mau sanggup bayar, Antony bakal dijual ke klub lain. Setelah gagal mendapatkan Florian Wirtz, Bayern Munchen mendekati target pengganti. Minat Bayern Munchen kini tertuju pada kapten Manchester United Bruno Fernandes. Menurut tim Talk, sosok utama yang kini dibidik oleh Bayern Munchen adalah Bruno Fernandes. Kapten MU itu sudah lama dikagumi oleh Bayern Munchen dan dianggap sebagai figur alternatif yang realistis setelah gagal menggait Florian Wirtz. Disebutkan lebih lanjut, Bayern Munchen juga sudah memberikan sinyalmen untuk bisa segera duduk bersama perwakilan MU untuk membahas potensi transfer Bruno Fernandes pada bursa transfer musim panas. Situasi kondisi finansial MU yang memburuk membuat Bruno Fernandes menyatakan dirinya siap dijual andai kata Man United butuh uang. Dan boleh jadi Bayern Munchen bersiap mengajukan tawaran menggiurkan yang mungkin akan sulit ditolak Manchester United. Spekulasi tentang masa depan Marcus Rashford semakin panas. Kali ini raksasa Spanyol Barcelona secara resmi mengakui ketertarikan mereka pada penyerang Manchester United tersebut. Yang bikin rumor ini semakin panas, Direktur Olahraga Barcelona Deco secara terbuka mengakui minat mereka pada Marcus Rashford. Dalam wawancara eksklusif dengan RAC1, Deco tidak sungkan mengungkapkan bahwa penyerang 27 tahun itu masuk ke dalam radar mereka. Ketika ditanya sudah berseberapa jauh pendekatan Barcelona terhadap Rashford, Deco memilih untuk bungkam. Ia menyebut bahwa Rashford masih terikat kontrak di MU, jadi tidak sopan untuk membicarakan pemain yang masih terikat kontrak dengan klub lain. Setan Merah dikabarkan memasang harga sekitar 40 juta euro untuk menyerang timnas Inggris itu. Jumlah yang cukup masuk akal untuk pemain dengan pengalaman dan kualitas seperti Marcus Rashford. Kabar terbaru tentang masa depan Kobbie Mainoo akhirnya mulai jelas. Gelandang muda Manchester United itu dikabarkan lebih memilih untuk bertahan di Old Trafford, tapi dengan satu catatan miring. Menurut laporan dari Talksport, bahwa Mainoo masih punya komitmen kuat untuk MU. Pemain 19 tahun ini disebut masih ingin membela klub yang sudah membesarkannya sejak akademi. Ia masih ingin lanjut bermain di tim utama Setan Merah. Ia punya hasrat untuk memenangkan banyak gelar juara bersama MU, jadi sementara ia ingin lanjut bersama Setan Merah. Namun ada satu hal yang bikin Mainoo mulai berpikir ulang terkait masa depannya di MU. Hal itu tidak lain adalah masalah jam bermain. Belakangan gelandang muda ini sering tersingkir dari starting 11, kalah bersaing dari Casemiro dan Manuel Ugarte. Mainoo dikabarkan tidak mau menghabiskan musim depan hanya sebagai cadangan. Jika Ruben Amorim tidak bisa menjamin tempatnya di tim utama, maka ia siap mempertimbangkan tawaran dari klub lain. Nah, situasi rupanya dimanfaatkan betul oleh rival MU Chelsea. Dikabarkan sangat serius ingin merekrut Kobbie Mainoo dan Enzo Maresca menjadi penggagas utamanya. The Blues dikabarkan siap keluar uang banyak untuk membajak Kobbie Mainoo di musim panas nanti.